Krisel ngoceh dong, dia nangis, dia bilang kangen Bali, terus dia bilang buat apa pindah kalau Mami dan Didi tetap ada di rumah. Akhirnya kemarin ini setelah sebulan di sini ya, ini harusnya Krisel nggak boleh nonton. Dia bilang ini nggak boleh kasih tau ke orang. Challenge-nya adalah kita sulit untuk dapat donor tetap karena Harus ke Jabar. harus ke Jabar. Yang mau donor, ya, apalagi yang kita kenal ya. Oke, sekarang bulan Agustus 2025 dan kita akhirnya kembali ke Jakarta for good. For good, tanda tanya. Karena sudah berapa tahun ini tidak ada yang for good di hidup kita. For good selamanya, jadi benar-benar kita berpindah-pindah dan bisa sangat spontan. Sekarang kita 1 bulan, 1,5 bulan. 1,5 bulan. 5 5 minggu. 5 minggu. 7, oh enggak, kita masuk tanggal 7 ya? 6 minggu, 6 minggu. Sebulan setengah di Jakarta. Kenapa kita baliknya ke Jakarta bulan Juli? Karena nyesuaiin sama case-case sekolah, gitu kan. Dan keputusan kita balik ke Jakarta baru 2 bulan sebelum kita actually ke Jakarta. Gitu ceritanya. Gimana rasanya kamu pindah ke Jakarta lagi? Apa yang beda dari tinggal di Bali sama di Jakarta selama 1 bulan ini? Selama 1 bulan ini, bangun pagi. Impian kamu tuh. Ya, bagus. Aku yang udah bangun Dia pagi. emang nggak bangun pagi, aku yang bangun pagi. Yang beda lagi, biasanya kerjanya cuma rebahan. Olahraga sih dari dulu hampir tiap hari ya. Cuma dulu tuh kalau kardio usaha banget. Kadang ada teman. Sekarang ada teman, jadi main switch sambil jalan di treadmill 1,5 jam. Si Andri sampai, lu nggak puyeng main awal-awal gitu. Gak, gue udah biasa gitu. Sekarang 2 jam, kadang-kadang nagih mau 3 jam. Jadi selama balik ke sini ada temenku yang kebetulan jamnya pas ibu-ibu semua, abis nganter anak semua badminton. Jadi sebulan ini aku belajar yang namanya badminton. Terakhir pegang raket badminton itu SMP. Pas itu kamu nggak main ya? Pas kemarin di Bangkok? Enggak lah. Yang tempat anak-anak kumpul itu kan orang tua nggak main. Aku belum pernah. Maksudnya nggak main yang beneran main gitu loh. Jadi aku tuh waktu cuma buat yang di depan gang. nepok doang gitu. Doang. Jadi kemarin waktu pertama kali main semua mainnya kan double ya. Oke, yang kanan duluan. Kemana? Jadi bener-bener nggak tahu on banget deh gitu. Nggak tahu aturan ya. Nggak tahu aturan, nggak tahu scoring gimana gitu loh. Pokoknya yang penting taunya gue nepok, terus tanya biasanya main depan main belakang. Gue baru pertama kali main, jadi nggak tahu mau main depan mau main belakang gitu. Jadi bener-bener banyak banget belajar tentang badminton selama 1,5 bulan ini. Terus jadi dan hampir tiap hari hampir tiap hari ya sekarang. Ya. Terus sibuk, kalau nggak main kemarin-kemarin untungnya sudah ada beberapa job, jadi nganggur-nganggur amat. Dan impian Kis-Kis, ya doa anak kali ya, jadi manjur. Dia tuh waktu awal-awal pindah ya. Apa? Awal-awal pindah 1-2 minggu pertama kan kita masih penyesuaian kan. Gitu kan, rumah lah, sekolah lah, temen lah gitu kan. Belum berani banyak yang di daerah rumah pun belum banyak yang berani hubungin gitu karena mungkin tahu kita baru pindah kali ya. Jadi nggak sibuk-sibuk banget gitu. Terus di daerah rumah mana? Iya di daerah kita, maksudnya di rumah. Waktu 2 minggu awal kan nggak banyak yang ngajak keluar. Iya kan, belum. Udah tahun di Jakarta cuman kayak masih segan lah gitu loh untuk ngajak keluar. Nah terus kan jadi kita emang di rumah terus kan, dan emang bener gila ya ini gue dalam seumur-umur gue pindah, kayak gue udah pernah ngitungin deh, kayak gue seumur gue ini 30 tahun pindah, itu gue udah pindah kayak 14 rumah. Ini tuh rumah terkotor yang pernah gue datengin. Iya, karena kita masuknya kita dapat kan dari Bali kan kita tinggal di rumah, terus balik ke Jakarta tinggal di apartemen gitu loh, yang kecil. Ya nggak masalah lah, kita juga sebelumnya tinggal di apartemen. Terus, iya, tapi kan kita dapat quite oke lah harganya. Enggak lah, awal-awal di Medit oke lah. Kecil juga. Harganya tuh cukup murah dibanding dibanding yang lain. Dijual gitu. Ternyata kotor. Maksudnya banyak yang harus diberesin banget gitu. Kotornya tuh kotor banget. Maksudnya
gue bukan tipe orang yang bersih banget ya. Tapi nih gue bersihin rumah itu 4 kali ada kali. Dan gue masih berasa ini rumah kotor gitu. Kayak ini rumah terkotor yang udah gue pindahin deh gitu. Jadi gue Ya awal-awal shock. pas bilang oke kan, pas kita DP kita bilang minta dibersihin. Ekspektasi bersihinnya tuh beda kayaknya. Jadi tapi ini emang kotor banget. Ya. Gue bener-bener shock. Pokoknya udah 2 minggu lah ya baru benar-benar berasa bersih. Iya, baru benar-benar bisa bersih. Nah, terus selama 2 minggu itu karena ya gitu kita di rumah doang gitu kan, kayak gue tetap bersihin rumah, berusaha ngebersihin. Andri mulai meeting gitu kan, tapi meetingnya masih di rumah kan. Krisel ngoceh dong, dia nangis, dia bilang kangen Bali, terus dia bilang buat apa pindah kalau Mami dan Didi tetap ada di rumah. Ya sama aja, kalian sama di rumah aja. juga katanya mau kerja. Ya kagak tahu kerjaan kita online. Iya, jadi dia protes. Meeting-meeting online. Di rumah juga dulu di Bali, Kiski sekolah, Mami Mami juga di rumah kayak gini, olahraga, bersihin rumah. Terus Didi juga sama, depan laptop doang. Dia koceh. Terus akhirnya kita terangin dong, ya kerjanya kan memang belum ada, ini kan masih meeting-meeting gitu kan. Terus akhirnya ya itulah, setelah minggu depannya itu baru ada kerjaan. Dia akhirnya kemarin ini setelah sebulan di sini ya, ini harusnya Krisna nggak boleh nonton. Dia bilang ini nggak boleh kasih tau ke orang. Jadi tiba-tiba pulang sekolah dia bilang, you know what Mami, di Bali itu aku berangkat sekolah, pulang sekolah, main-main, berangkat sekolah, pulang sekolah, main-main. Terus nanti Jumat, weekend, Sabtu, Minggu kita ini jalan-jalan, lama deh rasanya. Sekarang aku masuk ya hari Senin. Wah, Senin sekolah deh. Tau Jumat. Anak kecil aja gitu ngomongnya. Mana dia bilang? Iya, dia bilang gitu, itu ya kemarin nggak boleh ngomong, nggak boleh kasih tahu. Oke. Dia bilang gitu. Tahu-tahu Jumat. Abis Jumat, aku pikir, yeay ke gereja. Tahu-tahu Senin. Gak berasa. di sini cepet banget katanya gitu. Aku belum ngapa-ngapain loh katanya gitu. Jadi ternyata anak segini gitu pun berasa ya. Karena kan kita kan dari dulu emang belum nggak pakai mbak ya, nggak pakai encus segala macem. Jadi kita kemana-mana tuh kita bawa gitu loh. Jadi kadang-kadang pulang sekolah kita set jadwalnya pulang sekolah atau weekend kerja gitu kan, syuting, ya udah dibawa terus gitu. Jadi di rumahnya ya jadi jarang gitu. Jadi dia ya shock lah. Ya kalau kita pergi dia ikut, kamu Iya. tinggal sendirian kan. Terus PR juga di sini ya kayak aku bilang waktu itu kayak sempat bilang deh, kalau sekolah di Bali pas sama di Jakarta pasti beda gitu. Di sini tuh PR-nya jibun dan diperhatiin gitu. Jadi dia kaget, masa PR lagi? Ya aku baru ngerjain loh. Dia default orang Bali gitu. Iya, orang Bali. Begitu sekolah selesai udah nggak ada apa-apa sampai besok Harusnya. lagi. Ini sampai rumah disuruh ngerjain, buat apa aku sekolah kalau di rumah harus kerjain lagi. Ada-ada aja deh. Jadi Protesnya banyak. kaget, dia shock dengan awal 2 minggu pertama nggak ngapa-ngapain. Dipikir sekarang udah sebulan dia mulai makin benci sekolahnya karena banyak PR. Terus ya dia kaget ternyata 3 minggu itu di Jakarta cepat gitu ya. Dan apalagi ya, transfusinya udah aman di sini karena, tapi tetap kita kayaknya mau usahain untuk donor tetap ya. Iya, Ya untuk kan? saat ini sih belum bisa karena kan kita milih rumah sakitnya tuh nggak di domisili kita. Kenapa? Karena rumah sakit itu normalnya BPJS kan perlu hari. 2 hari untuk transfusi. Hari pertama itu cek darah, hari keduanya baru transfusi gitu loh. Cek darah sekalian ngorder supaya besoknya bisa. Nah, ini di rumah sakit ini bisa 1 hari. Kayak di Bangkok lah, pagi dicek darahnya, habis itu nggak ditutup lainnya, nggak ditutup sampai nanti darahnya datang baru di transfusi gitu loh. Jadi Tapi bukan tetap bisa ya? apa? Kalau kita udah donor duluan. Oh ya bisa, Bisa maksudnya kan? kan bisa Seminggu sehari dan bisa hari Sabtu karena di RSCM nggak bisa hari Sabtu. Di Bali sih bisa ya untungnya ya waktu itu ya. Di Bali juga bisa. Nah cuma kan kalau di Bali 2 hari berarti Tetap Jumat ada. Sabtu tuh udah pasti, Jumatnya kemakan juga. Nah di sini bisa Sabtu aja gitu, jadi nggak motong waktu sekolah. Itulah kenapa kita bela-belain yang jauh. Actually nggak di Jakarta malah rumah sakitnya gitu loh, nggak Di Jabar. masuknya di Jabar, tapi gitu. Nah cuman kita masih challenge-nya adalah kita sulit untuk
dapat donor tetap karena Harus ke Jabar. harus ke Jabar. Yang mau donor, ya, apalagi yang kita kenal ya, harus ke PMI sana gitu loh. Nggak bisa ke PMI yang di dekat-dekat rumah tuh nggak bisa. Sampai saat ini itu jadi challenge terbesar yang sebenarnya sayang kalau kita Lewatin. ganti habitnya gitu loh. Karena so far 3 tahun terakhir di Bali tuh Dengan pendonor tetap. sangat oke lah, terbilang terkontrol, dan kita tahu ketika yang donor orangnya nyebelin, kita udah siap-siap sebulan ke depan ini anak akan nyebelin gitu loh. Dan ketika donornya orangnya yang menyenangkan, ya kita akan chill 1 bulan ke depan sudah antisipasi gitu loh. Jadi ya gitu, sebulan kemarin ya mencoba membiasakan lagi dah. Cuman minusnya di sini kita baru cuma bisa dapat 1 kantong darah doang. Jadi Per transfusi. ya. Jadi tapi kalau mau tiap minggu transfusi bisa 1 kantong doang. Iya, jadi challenge-nya lebih sering. Cuman ya oke lah, maksudnya sekali transfusi ya 1 hari doang gitu loh. Cukup convenient buat kita gitu. Makanya kita pilih yang agak jauh. Ya selain itu, udah gue sih mulai catch up sama kerjaan ya. Michelle masih enak, masih banyak waktu olahraga. Gue Karena waktu olahraganya pas pagi, jam 8 sampai jam 10 coba. Jadi masih bebas, anak-anak masih sekolah gitu kan. ya aku nggak bisa juga. Kadang-kadang aku pulang udah mesti harus di prepare. Iya Ya kan, banyak lah, banyak. dia kayak kan itu doa anakmu ya, jadi ya disyukuri aja kalau banyak kerjaannya. Lebih baik pusing banyak kerjaan daripada pusing nggak ada Nggak ada kerjaan kerjaan, gitu makanya. kan. Aku juga mulai mencoba kelas acting lagi, belajar acting selama 3 bulan. Jadi ini baru mulai masuk bulan minggu ke-3. Iya. Ya. Kayak Michelle bilang waktu itu, kalau di Bali kita sangat kaya akan waktu. Waktunya dihambur-hamburkan gitu kan. Sayangnya nggak bisa ditabung, nggak bisa disimpan waktu. Kalau bisa ditabung, kita udah tabung banyak gitu. Giliran di Jakarta kayaknya 24 jam tuh nggak cukup gitu. Kis-kis Gitu. bener-bener kasihan sih, dia shock. Ternyata. Nah, Iya, saya dia ternyata shock juga kan. Di Jakarta tidak ada rasanya waktu. dan good thing kalau kalian ngikutin doku series kita, gue udah di stem cell dan tenaga gue, energi jadi lebih banyak. Jadi baterainya cukup Panjang. Jadi lebih panjang lah. Jadi bisa begadang-begadang lagi. Jadi ready buat gaspol gitu loh. Ya kita lihat aja. Belum terlalu gimana banget, tapi looking good. Bisa mulai bergerak dibanding di Bali yang laid back. Sebenarnya kalau tinggal sih, Enakan banget. kalau punya pohon duit sih enakan tinggal di Bali ya. Cuma sayangnya harus balik karena talent kita, kemampuan kita bisa dijualnya di sini gitu loh, yang lebih dihargai di sini. Gitu. So, we're moving back, kembali ke ekosistem dan kembali ke sistem perbudakan dunia. Kita dibudakin enggak lah, masih aman lah, masih ada waktu buat sendiri lah. Nggak yang benar-benar hajar bleh. Ya, tapi diperbudak sama... pas-pasan banget waktunya. Iya. Hari ini pas-pasan banget loh, buat gue hari ini pas-pasan banget. Bangun jam 5, sampai sekarang tuh sampai ntar malam karena gitu. kita basically kaget aja dari yang waktunya lowong. Waktu aja lowong, banget, sekarang gitu. tiba-tiba das gitu seharian. Oke, anyway update-nya gitu aja, dan si doku series kita next week akan episode terakhir. Ternyata cuma sampai 6. Sebelumnya kan planning 8 ya, tapi ternyata yang terakhir too much kalau dibikin 8. Kalian juga pasti kepanjangan nontonnya. Karena ini sebenarnya materinya bukan materi YouTube, harusnya materinya Netflix gitu. Mudah-mudahan kali aja ya bisa tayang Netflix gitu, angan-angan gue. Buat kita ini another story, kelanjutan dari buku, another chapter, another season yang sudah kita lewati. Dan sekarang kita masuk season baru lagi. Judulnya apa? Belum tahu. Aku percaya everything happen for a reason. Jadi apa yang udah kita alamin pun memperlengkapi kepada challenge apa yang akan kita hadapi di depan gitu. So we'll see. Stay tune buat episode terakhirnya ya, karena banyak insight yang akan kita share di situ. Oke? Thank you. That's it for today and see you next time.